Hello, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 12 ingin membawakan penjelasan dan simulasi Odoo tentang demo skenario accounting. Accounting itu sendiri adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk membuat suatu keputusan. Nah, di sini kita mendapatkan soal tentang SCC 06, yaitu skenario penjualan dari SO, satu invoice, satu payment yaitu full payment. Nah, di sini kita ada peran masing-masing pada kelompok 12, yaitu yang pertama adalah peran IT yang diperankan oleh CP037 Oliver dan Jasmine. Peran R1 diperankan oleh CP024 Papa Sarfitri. AR2 diperankan oleh CP067 Ira Rustienda. Peran Reconciliation diperankan oleh CP039 Mbak Ikrisya Deviarni. Dan yang terakhir ada manajer diperankan oleh CP054 Fauziah Rahmi Hidayat. Ini adalah our company, yaitu PT Amethyst. Ada visi dan misi dari PT Amethyst. Kemudian ada alamat, nomor telepon, email, dan website dari PT Amethyst, dan juga terdapat rekening bank dari PT Amethyst. Ini adalah mitra kita, yaitu PT Deco Edik, merupakan perusahaan penyedia furniture. Di sini juga terdapat alamat dari PT Deco Ediknya, seperti ini. Terdapat nomor telepon, email, dan website juga. Kemudian kita masuk ke pertama, yaitu IT. Job desk-nya itu membuat user melakukan setting hak akses dan konfigurasi. Ini penjelasan IT staff. Pada IT staff memiliki peran dan role masing-masing. IT staff di sini adalah salah satu role yang memiliki peran penuh dalam pengaksesan Odoo dan memegang kendali penuh atas Odoo. Tidak hanya itu, IT staff juga berhak mengatur semua setting dan konfigurasi pada setiap role yang ada. Data yang diperlukan IT staff yaitu data role dan job deskripsi pada setiap role. Itu ada 5, dan masing-masing dari kelima role tersebut ada job desk-nya masing-masing. Kemudian ada data security matrix dari kelima role tersebut. Yang kedua ada AR1, job desk-nya create AR dari sales order. AR dari sales order sejatinya adalah besaran utang yang harus dibayar klien atau pelanggan kepada perusahaan. Istilah ini mengacu pada sejumlah insentif yang berhak diterima oleh bisnis karena telah mengirimkan produk layanan tertentu. Sales order merupakan dokumen yang diterbitkan sebagai catatan penjualan guna memudahkan pihak penjual untuk melacak proses penjualan yang sedang berjalan. Kemudian ada AR2, yaitu create invoice. Invoice adalah sebuah dokumen yang berisi perincian pengiriman barang, mencatat daftar barang, harga, dan hal-hal lain yang biasanya terkait dengan penagihan untuk pembayaran yang dikeluarkan penjual kepada pembeli. Ini ada role AR2, terdapat nama, login, password role, nama role, dan job desk. Terdapat produknya juga. Kemudian di sini ada keempat, yaitu full payment. Job desk melakukan full payment. Lalu terakhir itu manajer. Di sini manajer membuat report hasil transaksi. Job desk-nya, manajer bertugas untuk mengecek laporan terjadi terhadap seluruh transaksi yang dikerjakan, seperti pengecekan general ledger, trial balance, dan balance sheet. Job desk step pertama, login dengan akun manajer yang sudah dibuat oleh IT staff. Kemudian yang kedua, accounting, buka modul accounting dan pilih reporting. Ketiga, yaitu reporting, pilih laporan yang akan dicetak dan sesuaikan isi informasi yang dibutuhkan, lalu klik print. Dan terakhir itu yang keempat, ada analisis. Lakukan analisis untuk semua akun dan transaksi terkait kelengkapan, ketepatan, dan kebenaran.
Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke simulasi skenario Odoo pada skenario accounting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan nama Auli Fardila Jasmine dengan NIC CP037. Di sini saya sebagai IT staff pada tugas skenario accounting. IT staff di sini saya bertugas untuk create user, setting konfigurasi, setting accountingnya, dan membuat diskusi. Jadi pertama ke setting kita untuk meng-create usernya, kemudian manage user. Sebelumnya saya di sini sudah membuat Excel-nya. Jadi di Odoo-nya hanya tinggal import saja, yaitu dengan klik favorit, kemudian pilih import records. Nah, di sini saya sudah memasukkan data, sudah saya kelompokkan dengan nama ACC12, ya saya kelompok 12. Kemudian saya akan men-setting hak aksesnya. Pertama ada Lala. Lala di sini sebagai AR, jadi hanya beberapa item saja yang saya nyalakan. Sales yang jadi administrator, accountingnya jadi accountant, marketingnya user dan administrator. Kemudian di save. Selanjutnya ada rival. Rival di sini itu saya sebagai IT staff, jadi semua aksesnya dinyalakan. Kemudian ada Bibi. Bibi itu jadi AR sama seperti Lala, jadi hanya beberapa saja dinyalakan. Kemudian ada Terry. Terry itu sebagai manajer, sama seperti saya, semuanya dinyalakan juga, dan accountingnya ini jadi advisor. Selanjutnya ada Ovi. Ovi di sini itu sebagai AR sama seperti Lala dan Bibi, jadi hanya beberapa hak akses saja yang dinyalakan, dan accountingnya itu disetting menjadi accountant. Save. Nah, setelah membuat hak akses, saya akan ke setting untuk men-setting bagian accountingnya. Nah, pada accounting di sini dinyalakan semua seperti round per line, snail mail, customer address, warning. Ini dinyalakan semua. Setelah itu klik save. Setelah hak akses accounting dinyalakan, ke discuss untuk membuat grup kelompok accounting saya, yaitu dengan klik yang plus ini, kemudian buat nama grupnya yaitu accounting 12, rasa kelompok 12, dan di enter. Nah, di sini kita dapat menginvite teman-teman kita yang sudah kita buat 5 datang tadi, yaitu ada rival, kemudian ada Bibi, kemudian ada Lala, ada Opi, dan terakhir ada Terry. Nah, ini udah kelimanya sudah kita checklist. Kemudian klik yang invite to channel. Nah, di sini saya sebagai IT admin bisa chat, nah nanti mereka semua bisa menerima chat dari saya. Yang dari bagian IT staff selanjutnya akan dilanjutin oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fasha Putri dengan NIC CP024. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai AR1 dengan job desk membuat AR dari sales order. Sebelum itu, mari kita lihat akun yang bakalan AR1 pakai di Odoo-nya. Nah,
Untuk saya sendiri menggunakan akun yang telah dibuat oleh IT dengan display nama itu CP024 Lala dengan email lalaacc12@gmail.com dengan password A. Setelah itu saya sudah login dengan akun dan password yang telah diberikan oleh IT di CP024 Lala. Selanjutnya kita bakalan masuk ke modul sales. Kita klik new quotation. Nah, untuk customer sendiri seperti yang dijelaskan sebelumnya itu adalah Devo Edi. Dan untuk info alamat, invoice address, delivery address itu sudah otomatis terisi sendiri. Untuk expiration-nya kita buat tanggal hari ini itu tanggal 26. Untuk price list-nya kita menggunakan IDR, mata uang Indonesia, dan payment terms-nya 30 hari. Untuk produknya kita bisa lihat di sheet. Untuk produknya adalah meja rotan dengan kuantiti 1, harga per unitnya 400.000, dan kursi rotan 1, harga per unitnya 300.000. Nah, kita tambahkan nama produknya sudah terisi, deskripsinya sudah otomatis terisi, kuantitinya benar 1, unit price-nya sudah benar 400.000, dan teksnya sudah otomatis terisi oleh sistem. Selanjutnya produk kedua yaitu kursi rotan. Sama seperti sebelumnya, kuantitinya sudah benar, kuantitinya 1, unit price-nya 300.000, dan tax-nya 11%. Nah, setelah sudah sesuai dengan pesanan, sudah sesuai ya sudah sesuai dengan yang di sistem, lalu kita klik save manually, dan quotation sudah terbuat. Nah, setelah quotation sudah terbuat, kita ingat set numbernya yaitu S00143 untuk mengkonfirmasi kepada HR2 agar segera membuat dan memproses invoice-nya. Dan klik menu discuss. Dan pesan telah terkirim untuk CP067OP. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ira Rustenda dengan NIC P067. Di sini saya role AR2 yang memiliki job desk create invoice. Baik, di sini adapun pengertian invoice sendiri ini merupakan sebuah dokumen yang berisi perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga, dan hal-hal lainnya yang biasanya terkait dengan penagihan untuk pembayaran yang dikeluarkan penjual kepada pembeli. Adapun di sini role R2 ini saya sebagai OP
Dan di sini sudah terdapat password dan produk yang telah dibuat oleh IT1. Adapun produk yang akan dibuatkan invoice ini adalah meja rotan sebanyak 1 dengan harga per unitnya itu adalah Rp400.000 dan kursi rotan dengan banyaknya itu 1 dan harga per unitnya itu sekitar Rp300.000. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi. Di sini saya sudah mendapatkan direct message dari Lala yang telah membuat sales order, dan di sini saya akan melakukan atau membuat invoice. Mari kita balas dulu. Oke, di sini udah dibalas. Kita langsung aja masuk ke modul sales. Di sini kita mencari quotation yang telah dibuat oleh Lala dengan nomor SOO143. Oke, di sini kita lihat dulu apakah sudah benar. Produknya itu meja rotan dan kursi rotan dengan banyaknya itu 1 unit per produk. Oke, di sini 1 unit. Wow, ini juga unit price-nya 400-300 sesuai dengan produk yang diminta. Oke, di sini sudah sesuai dan customer-nya itu adalah Deco Addict. Sudah betul dan payment terms-nya 30 days. Oke. Di sini kita buat menjadi sales order. Tinggal klik confirm saja dan sudah menjadi sales order yang dari quotation menjadi sales order. Di sini kita tinggal membuat create invoice. Di sini terdapat berbagai macam pilihan untuk membuat invoice. Namun sini kita pakai yang regular invoice. Kita create and view invoice. Oke, di sini kita tinggal confirm yang tadi, langsung kita register payment untuk SOO143 menjadi customer invoice nomor 0035. Register payment, dan di sini harus menjadi in payment. Kita di sini pemilih jurnalnya itu sesuai dengan tugas kita, yaitu cash. Kita create payment dan di sini sudah menjadi in payment. Sekarang kita masuk ke discuss lagi, lalu kita membuat pesan kepada Baik. Baik, tugas saya sebagai AR2 telah selesai, bisa dilanjutkan oleh teman saya Baik yang menjadi Bibi. Oke, nah di sini saya sudah mendapatkan chat ya dari Kopi. Nah ini disuruh untuk melakukan full payment dengan kode dokumen yakni IMV 2023-00-35. Ini kita kopas aja, kemudian kita langsung aja buka modul accounting-nya. Nah, di sini udah terbuka, kita bisa langsung aja mengklik bagian customer dan memilih invoice. Oke, di sini dokumennya terletak paling atas
ya dengan nomor terakhir 00035 ini. Oke, di sini terlihat statusnya masih in payment. Nah, sebelumnya mungkin sebelum kita melakukan reconcile, kita bisa ini ya, cek dulu apakah email kita sudah kita masukkan atau belum di bagian my profile, agar nanti kita biar bisa melakukan reconcile. Nah, di sini emailnya kita taruh. Nah, ini saya kopas aja emailnya, kemudian kita taruh dan klik save. Nah, ini emailnya kita udah input. Yang selanjutnya kita lakukan reconcile, terus klik add. Nah, kalau udah kita klik add nih, kita bisa lihat informasi jurnal entry-nya di sini. Untuk memonya di sini, dokumennya itu ada INV ini, kemudian ada date-nya, dan jurnalnya itu terletak pada jurnal cash. Nah, jangan lupa juga kita copy ya untuk nominalnya. Nah, terus kita ke bagian overview ini. Selanjutnya di bagian overview kita cari ini ya, itu kita bakal cari jurnal cashnya. Kita ke bagian bawah untuk melihat di mana jurnal cash tersebut. Nah, ini di sebelah kiri terdapat jurnal cashnya. Kita klik reconcile 7 item di sini. Kita klik create. Nah, di sini kita bakal memasukkan label dan partner. Untuk labelnya di sini itu kita tulisin aja untuk kode dokumen, untuk kode yang tadi sudah ini ya, terletak dalam dokumennya tadi. Di dalam informasi jurnal entry-nya itu tadi namanya INV 2023 00035. Nah, ini untuk partnernya kita taruh aja decode edit. Selanjutnya untuk amountnya di sini kita paste ya untuk nominalnya, nilai nominal tadi, dan currency-nya jangan lupa kita taruh IDR, dan amount currency-nya juga sama untuk nominal sama. Nah, setelah kita klik save. Selanjutnya dokumen tadi kita klik ya, dan muncul seperti ini. Nah, di sini belum sesuai. Dokumen di sini itu kita klik. Nah, kita scroll ke atas lagi, terlihat di sini itu masih belum sesuai. Nah, kita sesuaikan bagian yang 9 juta tadi kita hapus ya, dan yang tersisa di sini adalah transaksi cash dokumen tadi. Nah, kalau udah sesuai nih debit dan kreditnya, kita validate. Nah, untuk di filternya ini kita silangin aja biar dokumennya yang terbaru keluar paling atas. Nah, ini ya, kita klik. Nah, ini berhasil ya, ini udah sesuai. Nah, kalau udah sesuai ini kita bakal cek lagi apakah udah bener tercantum atau belum. Nah, ini dia untuk dokumen deco edit ya.
dengan nomor terakhir 00035 udah tertulis paid. Nah, karena sebelumnya tadi masih in payment, sekarang udah tertulis paid dan berhasil. Baik, selanjutnya saya Fauzia Rahma Hidayah. Kali ini akan berperan sebagai manajer dalam demo accounting kali ini. Nah, manajer sendiri memiliki tugas untuk melakukan reporting dan juga analisis terkait transaksi yang telah dilakukan. Nah, manajer kali ini akan mencetak atau memprint out atau melaporkan terkait dengan general ledger, trial balance, dan juga balance sheet. Nah, pertama yang harus dilakukan oleh manajer adalah login terlebih dahulu menggunakan akun user manager yang telah dibuat oleh IT staff sebelumnya. Pertama, kita akan login terlebih dahulu dengan email dan juga password yang sudah diberikan oleh IT user. Baik, setelah login, di sini kita akan menuju ke modul accounting. Nah, untuk mencetak atau untuk mendapatkan laporan terkait dengan general ledger, trial balance, dan juga balance sheet ini bisa didapatkan dari menu reporting di sini. Reporting di sini bisa diklik, kemudian kita bisa pilih laporan apa, report apa yang akan kita cetak atau ingin kita dapatkan. Di sini ada balance sheet, profit and loss, general ledger, dan lain-lain. Kali ini kita akan mencetak terkait general ledger, trial balance, dan juga balance sheet. Balance sheet ini adalah laporan keuangan neraca, kemudian ada profit and loss, ini laporan laba rugi. Kita juga akan mendapatkan general ledger ini isinya adalah jurnal transaksi, kemudian ada trial balance, ini adalah neraca untuk transaksi yang ada. Pertama kita akan mendapatkan general ledger terlebih dahulu. Nah, di bagian sini setelah kita klik general ledger nanti akan muncul pop-up seperti ini, yang di sini kita dapat menyesuaikan informasi apa yang kita inginkan atau ingin kita tampilkan dalam general ledger nantinya. Nah, apakah semua jurnal yang terposting, semua jurnal kemudian sort by-nya apakah sesuai dengan tanggal ataupun sesuai dengan journal and partner, kemudian display account-nya apakah semuanya, apakah dengan with movements atau dengan debit kreditnya, ataupun dengan balance is not equal to 0. Kemudian di sini kita bisa pilih periode general ledger-nya, apakah kita mau dalam satu tahun buku dari 1 Januari sampai 31 Desember, ataupun hanya per bulannya, mingguan, atau bahkan kita ingin hanya mendapatkan informasi untuk 1 hari saja. Nah, mungkin untuk kali ini karena transaksi yang kita lakukan sebelumnya itu ada di bulan April, di bulan ini kita akan membuat general ledger untuk bulan April dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April. Kemudian kita bisa pilih jurnal apa yang ingin kita tampilkan, apakah dari customer invoice, cash basis, tax, dan lain-lain. Kemudian untuk accounts, ini adalah pilihan account yang akan kita tampilkan dalam general ledger, apakah semua account akan kita tampilkan ataupun hanya ingin mengetahui akun-akun tertentu seperti kas, kemudian bank, kemudian penjualan, dan lain-lain. Itu bisa dipilih. Kali ini saya akan memilih semua account. Dan untuk partner ini adalah terkait dengan transaksi dengan siapa. Contohnya apabila transaksi penjualan itu adalah si customer itu, partner ini adalah perusahaan atau orang dari si customer itu. Nah, karena tadi sebelumnya kita melakukan transaksi penjualan dengan Dequa Edik, saya ingin memilih partner ini. Jadi nanti di general ledger yang akan saya cetak ini, yang akan saya dapatkan ini, isinya hanya jurnal dengan transaksi Dequa Edik saja.
untuk perusahaan lain, untuk customers lain itu tidak akan muncul di general ledger ini. Jadi saya akan memilih dengan Deco Edit aja, kemudian kita bisa klik print, maka nanti si general ledger yang kita inginkan tadi akan otomatis terdownload. Nah, ini bisa langsung kita buka saja. Dan di sini isinya adalah jurnal yang muncul saat transaksi kita dengan Deco Edit. Nah, untuk mengeceknya kita akan melakukan analisis. Untuk mengeceknya apakah semuanya sudah masuk, itu pertama kita bisa lihat ke invoice-nya, ke invoice yang sebelumnya, yang terakhir itu Deco Edit 00035 ini kita bisa klik aja. Kemudian kita lihat journal itemsnya. Journal itemsnya ini sudah ada sales, interim cost, cost of goods sold, PPN, dan juga account receivable atau piutang. Nah, kalau kita lihat interim stock dan juga cost of goods sold-nya ini 0, artinya si perusahaan ini dia menggunakan sistem pencatatan persediaan periodik, secara periodik. Dia tidak menggunakan sistem pencatatan persediaan metode perpetual, karena di sini dia tidak mencatat interim stock dan juga cost of goods sold dalam setiap transaksi, sehingga interim stock ini dia akan dilakukan pencatatan itu nanti di akhir periode. Untuk setiap transaksi dia tidak mencatat interim stock dan juga cost of goods sold. Kalau di sini ada nominalnya, maka perusahaan itu menggunakan metode perpetual. Karena kali ini kita menggunakan periodik, jadi hanya ada sales meja rotan, sales kursi rotan dengan PPN 11%, dan juga account receivable. Kenapa muncul account receivable? Karena saat kita membuat invoice ini itu kan sebelumnya belum dibayarkan gitu, terjadi pesanan, itu akan muncul account receivable. Oke, kita akan lihat skenario jurnalnya. Jadi pertama kali kita membuat sales order itu maka akan muncul si account receivable, piutang yang harusnya kita dapatkan. Kita akan ada penjualan meja rotan 400.000, kursi rotan 300.000, dan muncul PPN 11% 77.000, maka akan muncul account receivable-nya 777.000. Nanti dalam proses sebelum ke pembayaran itu si account receivable ini akan dipindahkan ke akun outstanding receipt. Jadi piutang ini akan dipindahkan ke outstanding receipt, maka nanti saat setelah adanya pembayaran itu akan kita akan menerima cash, karena metode paymentnya sebelumnya itu akan menggunakan cash, maka akan ada akun cash di debit sebesar nominal yang harusnya kita dapatkan 777.000, dan kita menghapuskan outstanding receipt-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan lihat general ledger-nya lagi. Untuk cash, nih akun cash itu tanggal 26 ada debit sebesar 777.000, sudah benar. Berarti sudah masuk ya jurnalnya ke general ledger. Kemudian ada outstanding receipt, harus ada debit dan juga kredit 777.000, sudah benar. Kemudian untuk bank ini tidak muncul yang transaksi 00035 tadi, karena paymentnya tadi full menggunakan cash, jadi tidak ada hubungannya dengan akun bank sama sekali. Kemudian ada account receivable, ini harus ada debit dan juga kredit 777.000. Kita lihat di tanggal 26 dengan invoice 0035, 777.000 di debit dan juga kredit. Oke, berarti sudah benar. Kemudian ada PPN 11% tanggal 26 dengan invoice 0035, muncul kredit 77.000, sudah benar. Kemudian ada sales tanggal 26 untuk invoice 35, ada kursi rotan 300.000 dan juga meja rotan 400.000. Jadi semua jurnal sudah masuk ya. Jadi ini general ledger-nya sudah berhasil kita dapatkan. Kemudian terkait dengan trial balance, itu caranya sama, kita tinggal klik aja, kemudian kita sesuaikan informasi apa yang ingin kita dapatkan. Ini bisa kita ubah juga, mungkin kita hanya ingin tahu trial balance di tanggal 26 saja gitu. Bisa kita pilih aja nih tanggal 26, start date-nya 26, end date-nya juga 26. Jadi dia adalah trial balance untuk satu hari, tanggal 26 April. Kita bisa langsung print aja, kemudian nanti akan otomatis terdownload dan bisa kita cek lagi.
Nah, seperti ini. Ini adalah trial balance untuk satu hari tanggal 26 April. Kemudian untuk balance sheet caranya juga sama. Kita tinggal ke reporting aja. Kemudian kita klik balance sheet. Kalau ingin mencetak profit loss, kita juga bisa langsung pilih profit loss aja. Kali ini saya mau coba untuk balance sheet. Nah, ini post entries, kemudian start date-nya mungkin saya mau dari 1 April sampai 30 April. Jadi ini adalah balance sheet untuk bulan April. Kita langsung klik aja print, maka nanti akan otomatis terdownload dan kita bisa cek. Nah, ini adalah balance sheet untuk bulan April. Ada aset, ada liabilitas, dan juga ada profit and loss to report. Nah, ini informasi ini bisa didapatkan dari profit and loss gitu. Jadi kalau bisa dicetak aja profit and loss-nya, karena di sini isinya adalah aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Tapi di sini kali ini tidak ada ekuitas, jadi hanya ada aset dan juga liabilitas yang sudah balance ya. Nilainya 810 juta sekian. Oke. Itu tadi cara untuk mendapatkan laporan keuangan ataupun journal ledger dan juga trial balance. Sekian dari saya dan juga kelompok kami kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi skenario dari kelompok 12. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.